Adep kirana. Nah, Mbak Mita ya. Duh. Oh, ya tak ladeni. Oke. Sahabat desa, sahabat kreasi, dan tentunya sahabat petani muda. Pagi ini saya berada di Dusun Melandong, Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang bersama Mbak Mita. Mbak Mita ini masih muda belia, tapi sudah terbiasa bertani. Mbak Mita, dengar-dengar juga lulusan dari sebuah kampus di bagian pertanian, apa benar? iya, saat ini masih mahasiswa. Oh, masih? Iya, tugas akhir. Oh, semester? Semester akhir, semester 11. Jurusan? Pertanian. Ngomong-ngomong tentang pertanian, apa yang dipelajari di kampus tentang pertanian, Mbak? Pertanian itu kan dekat dengan kita ya, Pak. Jadi kayak selagi kita masih membutuhkan makan, membutuhkan apa ya? Kita masih butuh petani. Jadi kayak masih bersinambungan dengan petani. Nah, menarik sekali. Sebenarnya satu bisnis yang tidak akan pernah surut dan pudar adalah tentang pangan. Pertanian, iya. Tentang pangan, yaitu tentunya ini menyangkut tentang pertanian. Nah, Mbak, terus untuk kamu sendiri, Mbak Mita, ini beneran sudah biasa main di sawah kayak gini? Sudah biasa, Pak. Dari mengolah tanah? Iya, dari mengolah tanah, tandur sampai panen. Mengolah tanahnya gimana? Nyangkul juga? Cangkul. Nyangkul ya bisa? Iya, dicangkul. Nyangkul ya bisa? Iya. Oke, keren. Nah, biasa. Nah, mudah-mudahan nanti juga teman-teman di desa lain melakukan hal yang sama, dan tentunya ini satu hal yang menarik untuk bisa kita sampaikan, kita narasikan di sosial media. Maksud tujuan apa? Ya, kita bertani itu enjoy, betul enggak? Betul. Enak. Susah enggak sih, Mbak? Apa ngalir aja gitu sebenarnya? Ngalir aja sih, Pak. Jadi kalau di desa sebenarnya hal yang biasa gitu ya. Oke. Mbak, kan hitam, Mbak. Kan kotor, Mbak. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa? Gak apa-apa. Atau mungkin ono tipe cowok yang suka yang hitam dan kotor malahan? Saya tidak terlalu memikirkannya ya, Pak. Nah, ini keren nih. Jadi silahkan bicara tentang desa, banyak
cewek cowok yang berasal dari desa, maka potensi itu adalah desa sekitar kita, tempat kita. Jadi hal menarik ketika kita mau mengungkap potensi yang ada di sekitaran kita. Bicara desa tentunya identik dengan namanya sawah dan pekarangan, betul ya? Betul. Oke Mbak, kalau gitu saya mau tanya Mbak, ini panen padi jenis apa? Kalau yang ini mentek susu. Oh gitu. Oh, keunggulan dari jenis mentik susu ini. Kalau mentek susu ini kan lebih banyak diminati di pasaran ya Pak. Karena Oke. yang pertama rasanya enak. Ha-ha. Terus ini kan jenisnya itu kayak pendek-pendek gitu loh Pak. Pulen. Tadi apa kelebihan dari jenis mentik susu ini? Yang pertama itu berasnya kan putih. Ha-ha. Kemudian lebih pulen, lebih enak. Dan ini menggunakan lebih banyak pupuk organik, Pak. Wah, oke. Untuk harga dari beras itu sendiri untuk jenis mentik susu 1 kilonya berapa? Untuk harga beras Berapa Mbak? Harga per kilo pasaran untuk mentik susu berasnya berapa? 20.000 Pak yang. Oh ya mahal ya, Iya. berarti enak ya mesti ya. Enak sekali. Oke, nanti di rumah masih ada enggak beras mentik susu? Masih. Nanti aku bagi dong. Boleh. Oke, nanti saya akan coba betul bagaimana sih keunggulan dari jenis beras mentik susu. Kemudian Mbak, usia panen ini di hari keberapa? Ini kurang lebih 97 ya Pak. 97 hari Iya, dari tanam. dari tanam. Oke, dulu ketika membuat bibit itu semai sendiri atau beli? Semai sendiri. Oh, semai sendiri. Semai sendiri. Semuanya sendiri. Oke, untuk gabahnya kan ada bibitnya. Bibitnya sendiri atau beli? Beli. Beli ya? Iya. Oh, berarti F1 masihan ya? Iya. Oke. Nah, Mbak Mita sudah terbiasa mengolah tanah, menanam, memelihara, termasuk menyiangi, kemudian hari ini memanen. Saya mau tanya, dulu pengolahan tanahnya gimana Mbak? Dimulai dari kalau habis panen gini kan Pak, nanti tanahnya dibalik. Dicangkul berarti ya? Dicangkul, iya. Dicangkul manusia? Iya. Oke, terus? Dicangkul, nanti habis itu dikasih pupuk dulu, biar tanahnya istirahat dulu. Pupuk apa itu? Pupuk kandang. Pupuk kandangnya pupuk? Kandang kambing. Oke, berarti Bapak pelihara kambing? Iya. Nah, kerennya wong desa. Nah, jadi ada siklus bagaimana kebermanfaatan ini berlanjut. Bapak memelihara kambing berapa? 9. Wow, lumayan ini, kambing 9. Tentunya pupuknya dimanfaatkan selain untuk pekarangan, untuk pupuk dari sawah ini sendiri. Iya. Oke, setelah ditebar pupuk kandang tadi, terus perlu air mungkin di apa? Digenangi dulu, Pak. Oh gitu, itu berapa hari itu? Digenanginya kurang lebih satu minggu. 1 minggu ya, berarti setelah dibalik, kemudian dipupuk, genangi air. Iya, digenangi air. 1 minggu, satu kemudian dicangkul lagi, terus diratakan. Oh, dibuat ler-leran, nek jawabannya gitu ya? Iya. Untuk siap ditanam. Iya. Oke, ketika sudah menjadi ler-leran atau hamparan yang siap ditanam, itu langsung ditanam atau didiamkan dulu berapa hari? Itu bisa langsung ditanam. Bisa langsung tanam Iya. ya? Oke. Atau kalau ditanam itu yang buat pembibitan ya Pak, penyemaian. Oh, penyemaian iya. gitu. Nanti yang sebagian lagi itu didiamkan lagi untuk menunggu yang semaian. Oke. Terus usia dari semai gabah tadi menjadi bibit siap tanam berapa hari? 15. 15 hari. Iya. Oke, jadi sambil menunggu bibitnya ini genap 15 hari, proses tadi ya, Iya. tadi. Nah, akhirnya ketika sudah siap menjadi hamparan, bibit siap ditanam, bibit dicabut, kemudian ditanam. Oke, mau tanya Mbak Mita, nek tanam di sini, tanam padi itu maju apa mundur? Mundur, Pak. Mundur ya, nggak maju ya? Kalau maju nanti menginjak Gitu. depannya. Itu manual pakai tenaga manusia. Iya. Kalau pakai transplanter Belum ada di belum sini. ada, tapi itu maju ya. Iya. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat
tani milenial. 3 orang pagi ini semuanya masih anak-anak muda yang berkelepotan apa ini? Lendut. Lumpur sawah. Asik juga hari ini dengan panas matahari tepat pada pukul 10. Nah, Mbak Mita, ada biasanya hama atau apa yang sering mengganggu pertumbuhan dari tanaman padi ini? Apa Mbak yang pernah dialami di sini? Kalau seringnya itu burung. Oh, malah burung. Iya, sama walang. Walang ya? Iya. Kalau walang itu mengganggu apanya, Mbak? Kalau walang itu kan menyedot. Oh, ketika mau masak susu, dia menyedot. Berarti kopong ya? Berarti kopong tuh ya? Oh, kalau burung jelas. Burung iya. Oh, terus ini dipasang jaring, Pak. Oke, kalau untuk tikus? Kalau tikusnya itu aman ya? Ya, sebenarnya ada, tapi masih bisa teratasi. Oh gitu, karena saya melihat di beberapa daerah, bahkan boleh saya sebut di daerah Banyu Biru ini gagal total panen karena ada mbak tikus. Dan bagus. Kalau di sini nih kayaknya memang kalau saya lihat berhasil ya. Ini ya semuanya panen semua ya. Ada berapa luasan Mbak ini tempat ini Mbak? Sana sampai sana? 400. Lahan ini ada sekitar 5 hektar yang tentunya milik beberapa warga, dan Mbak Mita ini menggarap sawah sebesar 400 meter persegi. Nah, mau tanya Mbak, 400 meter persegi itu berapa kilogram gabah yang dihasilkan? Kalau gabah yang dihasilkan itu tergantung varietasnya, Pak. Oke, katakan yang menik susu. Yang menik susu ini baru sekali tanam ini, Pak. Belum. Ya, yang kemarin belum selesai. Yang kemarin apa? Yang kemarin itu pajajaran. Dapat berapa? Itu 6 karung. 6 karung 400 meter? 6 karung, iya. Oke. 6 karung itu gabah kering? Gabah kering. Gabah kering. Terus 6 karung itu gabah kering menjadi berasnya berapa kilo? Berasnya kurang lebih 150 kilo. 1,5 kintal ya. Itu untuk konsumsi sendiri atau dijual? Ada konsumsi sendiri, kadang juga sebagian dijual. Ngopo kok tidak jual beras? Kan biar yang lain juga merasakan, Pak. Gitu. Bukan karena butuh uang terus jual beras enggak ya? Iya. Iya juga. Ya, bisa dikatakan begitu juga. Oke, jadi sahabat desa, sahabat kreasi. Kemarin saya sempat ngobrol dengan bapaknya Mbak Mita. Menanam padi ini bisa disambi. Pernah beliau mencoba menanam sayuran, tapi tenaganya tidak nyonggah karena ternyata menanam sayur ini butuh lebih banyak perhatian. Nah, butuh ekstra perhatian dan pengelolaan, pemeliharaan, dan tentunya ini memakan waktu dan tenaga yang cukup. Jadi lebih profesional lagi. Karena beliau ini juga ada pekarangan, memelihara kambing, maka solusi yang tepat menurutnya itu untuk tanam padi. Nah, 100 harian ya tadi ya panen. Nah, sebenarnya masa-masa sibuk, masa-masa kita ekstra tenaga itu di usia berapa Mbak menanam padi ini? Di hampir panen ini sih Pak. Karena kan hambanya kan udah mulai datang. Oh gitu. Iya. Kalau untuk dari tanam kemudian pupuk lagi itu? Kalau itu menyiangi bisa disambi sih. Tapi nyantai juga ya? Iya. Oke. Jadi menanam padi di sawah juga tidak begitu ekstra tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Tadi disampaikan nyambi, karena betul sekali punya peliharaan kambing dan pekarangan. Nah, Mbak Mita sendiri punya nggak? Ini sarjana pertanian nih, pengen nandur pari yang kualitasnya hasilnya itu lebih banyak, kemudian ada semacam inovasi, ada gambaran enggak? Kalau saya lebih ke ini sih Pak, pengolahan dan penanamannya. Oke, bisa didetail mungkin penanaman yang bagaimana? Kalau penanamannya mungkin bisa pakai transplanter. Oh, yang modern ya, modernisasi gitu ya. Oke, termasuk pengolahan tanahnya. Iya. Oke. Dan mungkin pencegahan hama penyakitnya juga
Karena kan kebanyakan di sini masih pakai pupuk kimia kan, Mbak. Oke. Pestisida kimia. Iya. Nah, jadi mungkin bisa dialih ke pestisida nabati. Oke. Jadi tanahnya lebih sehat. Oke. Terus harapannya itu pernah nggak terbayang ini semua ketika musim mencangkul, ketika musim mengolah tanah mencangkul, ini semua petani nyangkul semua. Iya. Oh, ada yang pakai traktor. Ada yang pakai traktor. Ada yang pakai Punya traktor. siapa itu? Itu punya kelompok tani. Ada kelompok tani. Ada. Tapi tidak semua pakai traktor. Iya. Oh gitu. Iya, karena kan melihat kondisi lahannya juga, Pak. Yang dimaksud melihat kondisi lahan? Nah, kan kalau traktor itu butuh untuk lewat ya. Oke. Nah, jadi kan kalau misalnya lahannya terlalu miring atau tidak rata atau berkelok-kelok itu kan kurang apa ya? Kayak traktornya kurang nyaman. Oh gitu. Artinya memang butuh jalan khusus untuk lewat traktor sendiri. Iya. Tapi nak misalnya dari sana lompat sini terus kan ini bisa. Biasanya semua ini pakai. bedah galengan. Oh, memang agak harus rusak ya galengan ya. Iya. Oke, Mbak Mita, kamu masih muda nih. Kira-kira apa yang diharapkan tentang pertanian di daerahmu sini? Tentunya terkait dengan ini tanaman padi. Mungkin bisa itu tadi Pak yang saya sampaikan, mungkin bisa sedikit beralih untuk mengurangi penggunaan pestisida, penggunaan pupuk-pupuk kimia. Nah, karena di daerah sini kan juga banyak yang punya ternak ya Pak. Nah, mungkin bisa menggunakan pupuknya itu untuk diolah dan digunakan di sawah. Oke, keren sekali. Nah, Mbak Mita sendiri kan ini punya lahan 400 meter persegi. Pastikan untuk setelah panen ini, pastikan semua coba dengan organik. Artinya ketika ada satu contoh trial benar-benar semua menggunakan organik dan tentunya sama hasilnya ataupun bahkan bisa lebih, ini kan bisa menjadi literasi bagi mereka, menjadi contoh. Nah, tentu itu semua yang bisa mendobrakkan mindset yang kemarin sudah jalan anak-anak muda. Betul ya? Siap ya? Hari ini kita sedang berada di lahan persawahan Dusun Melandong, Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Dan hari ini bertepatan dengan panen raya. Ana apa Pak Di? Ya. Siji, loro, telu.